Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga tetap sehat, tetap semangat dalam menjalani rutinitas kita sekalipun masih dalam perjuangan melewati masa pandemi. Pada hari ini saya ingin menyapa kita dalam renungan firman Tuhan yang menjadi santapan rohani yang meneguhkan iman dan pengharapan. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian tetap bertumbuh dalam iman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama melihat firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai yang ke-14 dengan perikop Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ada nas paralel yang sama dengan firman Tuhan pada kesempatan hari ini dari Markus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ke-6 dan Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Dengan peristiwa yang sama saat orang-orang Farisi pada saat itu ingin mempersalahkan Yesus dengan tindakan dan sikapnya di hari Sabat. Ada fakta yang kemudian terjadi dalam kehidupan kita saat berbicara tentang kemudian perjalanan hidup. Bahwa setiap orang dalam perjalanan hari-harinya tidaklah lepas dari yang namanya etika normatif. Etika normatif ini kemudian mengikat seseorang ketika ia berada dalam komunitas yang sangat kecil atau ketika ia hadir dalam lingkungan yang cukup besar. Ketika ia melayani dalam lingkungan domestik dengan pekerjaan sehari-hari dalam rumah tangga, atau ketika kemudian ia melayani dalam lingkungan sosial dengan pelayanan-pelayanan yang lebih besar lagi. Entah itu di gereja atau kemudian dalam kehidupan bermasyarakat dalam seluruh bidang pekerjaan. Etika normatif ini kemudian berbicara tentang penilaian yang kemudian berbicara tentang yang salah atau yang benar, yang kemudian baik atau kemudian buruk. Jadi apapun yang dilakukan, apapun yang dikatakan berada dalam penilaian-penilaian normatif ini. Ketika kemudian kita bersama-sama melihat bahwa etika ini bisa mengikat setiap orang, sama persis ketika kemudian membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Etika normatif juga berlaku antara Yesus dan orang-orang Farisi pada saat itu dan semua orang yang hadir pada hari Sabat yang menyaksikan peristiwa tersebut. Ketika Yesus berbuat baik dan berbuat benar, ia dinilai kemudian dengan etika ini oleh orang lain. Dan inilah yang mau kita lihat dari firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama adalah etika normatif menjadikan tidak semua orang menerima atau merespon sukacita dengan apa yang dilakukan. Orang-orang Farisi melihat Yesus melakukan perbuatan pada hari Sabat yang kemudian dikategorikan oleh mereka sebagai pekerjaan menyembuhkan orang lain, maka mereka kemudian memberikan penilaian yang sebenarnya kalau secara manusiawi tidak enak untuk diterima. Orang-orang Farisi ini keberatan dan mereka ingin mempersalahkan Yesus. Mereka mengkritik, sebutlah seperti itu. Mereka menyalahkan, mereka benci, mereka kemudian pada akhirnya berusaha untuk menghasut, bahkan membunuh Yesus. Karena apa? Karena dalam kemudian pikiran mereka ini adalah hal yang tidak benar. Ini adalah sesuatu yang tidak pantas untuk kemudian dilakukan. Jadi saat berbuat sesuatu atau berkata-kata sesuatu, dipastikan orang akan menilai ini benar atau salah, ini baik atau buruk, dan dipastikan pula di dalamnya tidak semua orang menerima semua yang kita lakukan sekalipun itu adalah sesuatu yang tidak melanggar dari norma atau ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kedua, firman Tuhan ini kemudian memperlihatkan kepada kita banyak pertimbangan saat orang mau berbuat baik. Kalau melihat respon dibenci, melihat respon bahwa Yesus kemudian ditolak, melihat respon bahwa ia dikritik, disalahkan, bahkan direncanakan untuk membunuhnya, pasti pertimbangan banyak orang yang kemudian mau meniru untuk melakukan kebaikan adalah takut melanggar dari ketentuan-ketentuan norma tersebut. Secara khusus, norma agama adat istiadat Yahudi pada saat itu.
Dengan rentetan kemudian larangan pada hari Sabat, siapa yang berani kemudian menerima hukuman ketika mereka melanggar semuanya. Nah, di dalamnya kemudian ada sebuah pro kontra. Ini adalah Sabat atau bekerja. Ini adalah hal yang benar atau tidak? Saat Yesus kemudian meminta orang yang lumpuh tangannya pada saat itu untuk diulurkan dan mengalami penyembuhan. Dalam konsepnya Yesus, bukankah manusia itu berharga dalam ayat yang ke-12 firman Tuhan pada saat ini? Yesus berbuat baik dan benar dengan kemudian apa yang dikerjakannya. Kalau kita melihat nas yang sama dalam Markus pasal yang ketiga ayat yang keempat, Yesus bertanya kepada mereka, mana yang lebih baik, orang berbuat baik atau berbuat jahat pada hari Sabat? Mana yang lebih baik, orang menyelamatkan nyawa atau membunuh orang pada hari Sabat? Yesus tampak kemudian berduka dikatakan oleh Markus karena kedegilan hati mereka dan ia marah, tapi ia tetap memberikan pertolongan kepada yang memerlukan. Saya ingin mengajak kita untuk memahami firman Tuhan pada saat ini dengan tema kita, tema dari pemberitaan firman Tuhan yang mengajak tuaikan tugas pelayanan agar Tuhan dimuliakan. Apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan ini? Sekalipun seperti pada bagian awal saya katakan, etika normatif itu tidak bisa kemudian dilepaskan dari saya dan kita semua saat melakukan pekerjaan, baik itu dalam lingkup keluarga rumah tangga kita atau jemaat atau saat kita bermasyarakat. Kita dinilai baik atau tidak, atau benar atau salah, mari tetap mengerjakan segala kebajikan sesuai dengan panggilan kita dalam hidup ini. Anda tidak harus populer karena apa yang Anda kerjakan. Anda tidak harus kemudian menerima pujian dari apa yang kemudian dilakukan, dan tidak juga harus menjadi lebih tinggi. Yang terpenting kemudian dari apa yang kita lakukan, kita mau sungguh-sungguh memuliakan Allah dari semuanya. Ketika kemudian kita diterima atau tidak, yang terpenting adalah niat kita tetap melakukan segala yang baik di atas segala yang kita kerjakan. Jadi sekalipun kita dikritik atau disalahkan oleh pasangan, oleh anak-anak, oleh orang tua, mertua, saudara, atau rekan sekerja, atau siapapun dalam kehidupan ini, tetaplah mengerjakan yang terbaik. Seperti Kristus tetap melakukan kebajikan dan kebenaran, sekalipun berhadapan dengan berbagai macam penilaian, baik yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, diterima atau kemudian ditolak. Tuhan meneguhkan pelayanan kita semua, tugas dan panggilan kita sesuai dengan karunia dan talenta kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita memohon pertolongan Tuhan agar kita tetap dimampukan untuk melakukan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita berdoa. Kami menaikkan terima kasih ya Allah yang baik untuk segala kebajikan-Mu yang kami terima dalam kehidupan ini. Allah tetap memimpin, memberkati, memampukan kami untuk senantiasa menjalani hari kami. Terima kasih untuk perkataan firman Tuhan yang terus meneguhkan iman dan pengharapan. Kuatkan kami agar oleh kebenaran firman Tuhan kami hidup benar menuju kepenuhan dalam Kristus Yesus. Terlebih oleh firman Tuhan yang kami terima pada saat ini, kami semakin giat untuk menunaikan tugas dan pelayanan kami agar nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kami tetap dimampukan dan ditopang oleh kasih karunia Tuhan, sehingga kami tetap dimampukan dalam keseharian kami, dapat mengerjakan setiap tugas tanggung jawab kami dengan baik. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam perjalanan hari-hari kami sebagai jemaat dan umat-Mu ya Tuhan, dalam kerja dan pelayanan kami masing-masing, dalam tugas dan tanggung jawab kami, tua ataupun muda. Biarlah kami diberkati oleh kasih Tuhan sehingga hidup kami tetap berguna dan berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Dianugerahkan pertolongan menyelesaikan persoalan, diberi senantiasa berkat pertolongan dalam kerja dan usaha, dan terus senantiasa dilibatkan senantiasa oleh Tuhan dalam setiap rencana, harapan, dan impian agar kami beruntung dan berhasil. Kiranya tuntunan pemeliharaan Allah menganugerahkan sehat dan kuat, terlebih ketika kami masih berjuang di tengah masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pelayanan yang boleh dilakukan dalam kehidupan berjemaat, bergereja. Biarlah Tuhan terus menganugerahkan pertolongan Roh Kudus yang menyertai tiap tugas dan pemberitaan Injil,
agar melewatinya setiap para hamba Tuhan yang melayani dengan karunia dan talenta masing-masing boleh senantiasa dipakai oleh Tuhan meneguhkan iman dan pengharapan jemaat Tuhan. Dan demikian kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, para pemerintah kami dalam tugas pelayanan masyarakat, biarlah mereka diberikan roh hikmat, kebijaksanaan dan pengertian agar mampu senantiasa dianugerahkan oleh Tuhan hati, pikiran, dan juga senantiasa terpusat pada tiap anugerah Tuhan dalam melakukan tugas dan kewenangan yang baik, sehingga dapat mendatangkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini berjuang di tengah perjalanan kehidupan, mereka yang saat ini terpapar langsung oleh virus corona biarlah disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan, atau mereka yang pada saat ini sakit karena berbagai macam penyakit yang harus diderita, biarlah kasih Allah terus memberikan kuasa yang menyembuhkan. Pun demikian yang berduka beroleh penghiburan, yang saat ini berkonflik diperdamaikan, yang saat ini senantiasa bersukacita karena berkat pertambahan usia kelahiran pernikahan semakin bersyukur. Bahkan saudara-saudara kami yang terkena bencana alam, Tuhan juga menganugerahkan senantiasa pertolongan sehingga dari uluran tangan kebaikan sesama dapat senantiasa memperlengkapi mereka, menolong mereka pula melewati masa-masa berat di tengah bencana. Terlebih ajarkan kami juga bijaksana dalam mengelola alam yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hidup kami senantiasa kami serahkan dalam pimpinan dan kuasa Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.